lagi di Kaya Podcast. Ya ini syuting lagi emang dalam punya bangsa kali ini. Gua udah capek sebenarnya tadi ngobrol pelan-pelan. Itu nggak masuk bego yang denger anjing. Nggak tahu. Ayo ngomong apa bego? Lu tahu? Jadi gua buat ibu gua yang bilang gua lagi ngomong kasarnya emang temen-temennya agak-agak susah jadi. Kita mah dari pondok kan? Iya, kita mana? Baton. Semoga gua ditemenin lama sama dia tapi nggak pernah konten. Baik dong. Oke, balik lagi di Kaya Podcast. Ya maaf awalnya misu-misu kayak gini ya. Ya jadi balik lagi di Kaya Podcast episode sekian gitu. Dan sedikit cerita gitu. Mungkin ini dulu. Apa kita perkenalan dulu. Jadi di episode kali ini kita kedatangan lagi gitu kan. Ada bagai yang bilang aja. Bangsat anjing. Jadi tamu kita ini adalah seorang anak magang yang kita sebut di episode sebelumnya anak magang. Jadi ini dia tuh ya udah langsung ya. Doain nama dia Riji. Ya, jadi sedikit cerita aja. Kalau ada podcast yang mau ngundang dia, bikin dia panas dulu biar lu gak capek ya. Biar lu gak capek ya. Ngobrol dulu sejam gitu ya. Baru kita take podcast. Betul. Jadi ini singkat cerita jadi. Jadi gua nggak tahu dia tadi kita bakal masuk apa. Nggak tahu. Jadi singkat cerita tadi itu kita udah take. Enggak masih. Gak lama. Bentar Gak lama. Ya lu bilang coba edit. Coba edit. Boleh marah-marah nanti Mama Aska marah loh. Bodo amat. Gua lagi kesel sekarang. Aduh. Ya, jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol dikit-dikit gitu. Dikit, oke. Dikit doang. Pemanasan gitu. Pemanasan doang. Tapi Askanya udah keburu capek. Udah capek dia. Dia nggak sampai. Ya, jadi kurang ajar ya kak. Iya, lu. Kapan lagi lu nyari narasumber kayak gua kak? Magang kan. Ada gua kurang ajar. Aduh. Astagfirullah. Ya, mungkin di sini kita awali dulu kali ya dengan Riji ini lagi apa? Sibuk apa ya hari ini? Sibuk ini lah. Awas ke badan lagi ya. Awas ke badan lagi ya. Gua tandain. Enggak, kita sekarang lagi sibuk ini bikin project. Lu, dia nanya lu lagi sibuk bukan kita. Ya kita karena Gua. sekarang gua lagi satu kerjaan sama dia. Nah, gua lagi satu kerjaan sama Ian. Betul. Di proyek kali ini gitu. Kita pengen bangun startup. Nanti kita jelasin lah ya. Ya. Jadi singkat cerita, jadi bukan sedikit informasi, gua sama Riji ini adalah kita udah temenan udah lama banget. Ya. Bisa dibilang ya lama lah mungkin dari pertemanan kalian gitu. Dari mulai di surga. Bapak lu bikin. Biasa kalau kayak gini anjing. Ya jadi dari lagi ya. Jadi gua ini udah temenan udah lama gitu loh. Kita temenan dari TK ya. Kita temenan dari TK, SD, SMP, SMK itu kita bareng dan bahkan kuliah gitu. Kuliah sekarang dan setiap semester gua selalu sekelas sama dia dan apa ya? Bahkan kita yang sekarang udah sidang, udah skripsian gitu. Gua skripsi itu sekelompok bareng dia gitu kan. Ya pokoknya erat banget lah sampai sekarang kita bikin bisnis juga bareng gitu. Biji sih. Biji. Udah gua bilang juga Biji udah. bukan sembarang biji. Udah kayak biji pelang kan Baldo terus berdua. Gimana ada Ian di situ ada biji. Betul. Enggak anjing. Tapi itu benar. Jadi ini benar karena saking dekatnya gue sama dia, kalau misalkan gue lagi main gitu, misalkan lagi ke kampus atau misalkan main sama dia lah, contoh. Gue lagi main nih, gue nggak sama Rizik ya, tapi gue lagi main sama dia, terus dia bilang,
lu ngajak Rizik. Terus kalau misalkan gue ketemu sama temen gue gitu, Rizik gimana? Rizik kabarnya? Anjing itu bukan bapaknya Rizik bangsat gitu. Gue emang temennya sama dia, cuman gue juga nggak sedekat, nggak setiap hari itu nggak mandi bareng brengsek gitu. Gue anjing mandi bareng mah. Nggak usah gue sama apa-apa. Kan lu yang gitu. Kesel. Ya terus kan apa ya pertanyaannya udah bingung gua. Santai aja kayak tadi di awal. Awal pertemanan ya. Nah, back to the Topik. back to the Ini kayak gini tuh hadirin gue dimasukin aja. back to the topic. Kan kalian udah sahabatan lama gitu, apalagi sekarang project dan ide bikin startup bareng. Bagaimana sih lu menurut kalian itu pertemanan dan di pekerjaan tuh harus dibedakan apa enggak sih? Harus dibedakan. Jangan gua balik kan. Coba gitu Balik lagi ini mau ngobrol. Dia mau jawab, dia mau disebut. Emang gua harus ngomong teriak dulu kan enggak. Lama nih pelan dulu. Ini sabar dulu. Ya, jadi gimana Ji? Ya, jadi apa dibedakan ya? Iya, dibedakan. Jadi ya menurut gue emang kalau misalkan harus antara pertemanan sama kerjaan memang harus dibedakan. Tapi case-nya di sini gue karena mungkin teman lama sama Ian, gue tuh fun fact mungkin pertemanan itu berasa kayak kerja berasa teman kayak gitu loh jatuhnya. Jadi mungkin di sini case-nya gue doang sama Ian, tapi kalau misalkan gue sama orang lain nggak bisa gitu. Kalau misalkan gue sama Ian gue bisa. Jadi kalau misalkan gue sama Ian, kalau misalkan kita dalam satu kerjaan gitu ya, karena kita udah teman lama dari TK ya kan, chemistry-nya udah dapet gitu. Jadi antara teman sama kerja itu kita udah balance gitu. Jadi di bawah dalam kerjaan itu kita masuk ke profesionalitas kita masing-masing gitu ya. Kita masuk ke profesionalitas masing-masing, tapi secara discuss kayak gitu kayak kita teman gitu. Ya, jadi apa ya, mungkin buat teman-teman juga, mungkin buat yang dengar, kalau mungkin ngerasain hal yang problem yang sama gitu. Kadang kan beberapa orang yang udah temenan lama gitu kan, udah temenan lama terus mereka mungkin ya mungkin gini, udah temenan lama terus ketika mereka mungkin kerja bareng atau bisnis bareng, terus salah satu dari mereka yang salah gitu, yang emang sebenarnya nggak bagus gitu. Mereka tuh kayak sindir-sindir, bukan sindir-sindir, mungkin dipendem gitu kan, dipendem terus kayak ya bukan langsung cerita ke orangnya, tapi malah ngomong ke temennya gitu, kayak cerita kira-kira bagus gimana. Nah menurut gue sebenarnya ini nggak bagus gitu loh, karena sebenarnya yang bagus tuh langsung ngomong, langsung cerita. Dan ini bukan bullshit doang, tapi ini yang gue terapin sama Rizik gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lagi kerja gitu, terus misalkan kalau ada salah ya udah kita bilang salah, karena ya itu salah satu dari profesional kan. Bukan kayak yang kalau ngomong takut nggak enak, takut nyakitin hati apa gimana gitu. Jadi ya kita langsung ngomong gitu loh, langsung diklirin baik-baik kan. Kalau misalkan emang itu nggak bagus, diomongin langsung gitu. Tapi kalau lu sendiri, lu gimana? Kalau misalkan tapi sebelumnya lu punya sahabat juga sih kayak? Gua sahabat tuh ada, tapi sebagian kesini musuhan. Mungkin sampai untuk di titik bisnis bareng tuh jalan gitu belum ada malah. Gitu untuk partner kolaborasi aja kayaknya baru lu yang sama-sama mau maju ya. Sekarang baru Ian doang yang kita ngusahain bahwa kayaknya bisa nih ini jadi bisnis, makanya nonton terus ya. Supaya monetize dia dapat. Iya betul. Supaya kita semangat. Supaya akhir tahun 10.000 subscriber gitu kan. Karena baru ada gua dan tadi Feli Ilmadi gitu. Lu nge-YouTube passion enggak coy. Duit. Iya. That shit. Kalau kata Panji Pragiwaksono, cut that stupid shit. Iya. Karya enggak duit anjing. Terus sekarang kita enggak mikirin duitnya. Kalau sekarang kita benar-benar subscribe dulu, yang penting follower ada kolamnya kayak gitu. Nah sekarang untuk partner yang mau diajak disuruh-suruh bahasanya disuruh-suruh anjing kayak babu. Padahal bangsat ya. Anak anjing.
baru iya doang sih selama ini yang gua, karena gua Anjing sama kesana babu banget, brengsek. Bangsat ya. karena gua sahabatan ya itu cuma temen doang, cuma ngobrol, paling diskusi doang lah, mentok-mentok. Gak ada satu langkah untuk bikin apa kayak bikin karya kayak bikin untuk cuaninnya belum ke situ sih untuk selama ini. Tapi emang lu belum nyoba atau lu udah pernah nyoba tapi teman-teman lu nggak ada yang Gua dulu pernah pengen punya podcast sama teman-teman gua kayaknya seperti podcast berempat yang dimana itu kita teman-teman udah jualan apa anjing? Babu banget. ini Gue tuh kesel nih. Maksud- Ini yang komen-komen tuh suara lu kekecilan. Iya. Makanya mereka butuh tapi gua tahu audio mic lu lebih gede daripada mic kan ada gua. ini, ada Oh. karena yang komen tuh Yan Iya. apa subtitle karena ngomong terlalu jauh anjing lu mic di sini lu ngomong Tapi yang ngomong subtitle kayak gitu 40 menit bukan subtitle, dikit dong. jangan anjing, dia tuh penonton setia bangsat, jangan Dimarahin anjing penontonnya. Nggak boleh Cuma gitu, Cuma cuma dipakai dikasih doang podcast. bangsat. Dimarahin. penonton dimarahin tapi ya kita tampung gitu sarannya Iya gitu, kayak ya belum ada untuk yang konsisten belum ada. baru Ya, yang penting yang di awal hayu. Tapi Hayu. kedepannya- iya biasanya tuh kebanyakan gitu Iya. kan. Beruntungnya jadi gini, gue jujur gue seneng banget bisa temenan sama dia, gue bisa ya bisa dibilang bestie banget lah ya. Karena gue sama dia sekalinya kita ngomong kayak gas itu beneran jadiin anjing, nggak kayak yang mungkin ya tadi hayu-hayu doang. Tapi kalau kita bikin gas diseriusin gitu loh, jadi ya alhamdulillah kayak gitu. Oh iya sih. Nah, Udah mah gua. Iya ini udah penyakitan anjing. Astagfirullah, dari Allah, jangan ya Allah. Nah untuk kali lu sendiri Cik, kayak pertama ketemu Ian tuh inget gak sih kayak waktu awal dan kenapa lu mau sih itu? Mau kenapa sih lu mau? Ini emang gua kenapa bang? Tidak banget ya, kayak gila banget lo ya. Sabar. Padahal dia yang ngajak gua temenan sama dia aja. Goblok anjing. Jadi kita temenan tuh dari TK. Jadi fun fact, gue sama Ian temenan emang dari TK bareng. Dulu kita TK satu TK ya kan, tapi kemungkinan kayak beda kelas gitu. Betul, beda kelas. Waktu itu TK-nya gue deket rumah dia. Nah, kebetulan rumah dia jauh, rumah gue jauh, rumah Tapi dia kan dekat. kalau saling kontak, kalau TK kan pasti cuman ya teman-temanan doang gitu. Iya. Lu ngerasa udah dekatnya gitu? Gue baru deket waktu Ngerasa deket. ngerasa deket pas SMP kita udah mulai deket. Iya, betul. Nah, waktu SD pun kita nggak selalu bareng gitu loh. SD gue juga nggak bareng. Walaupun kita masih satu sekolah gitu ya, kita nggak selalu bareng kayak gitu karena waktu pertama kali masuk SD kita beda kelas. Betul, beda kelas. Emang satu sekolah, cuman pas SD itu kita beda kelas sampai kelas 3 ya. Sampai kelas 3. Kelas 4 sampai kelas 6 itu kita bareng. Nah, sampai lu ngerasanya kan pas di SMP ini yang gue pengen tahu bahwa SMP kalian sampai umum kah apa? Mungkin ini gue jawab ya. Jadi kebetulan SMP-nya kita ini bukan SMP umum gitu. Kebetulan itu tuh karena gue udah cerita kan kalau misalkan di episode sebelumnya. Jadi mau nonton episode tonton. Jadi gue itu SMP-nya pondok gitu loh, dan kebetulan gue pondok sama dia, dan alasan gue mau pondok adalah karena ada dia gitu loh. Karena ada orang yang gue kenal, karena ya pondok kan lo tahu kan kayak di jauh dari orang tua. Justru titik pertama kali gue ngerasa deket sama dia itu pas kita SMP, karena di pondok kan lu ya udah lingkupnya itu aja kan, dan kita bisa tidur bareng-bareng satu ruangan, bukan satu kamar gitu kan. Satu kamar juga sih gitu. Iya, anak pondok kan ya. Jadi sama Betul. Ya jadi kita kayak tidur selalu bareng,
mandi nggak bareng gitu. Ngaji bareng, ngajar bareng gitu. Bercanda. Ini gue nggak tahu. Jadi jokes itu suka jokes kayak gitu lah. Jadi kita udah fair gitu, udah santai. Udah santai gitu. Jadi ya kita udah sering ya akhirnya sering bareng. Plus kita tuh ada di momen waktu itu kita lagi. Ini gue ngerasa paling deket ya, mulai deket banget tuh waktu itu kita lagi sering-seringnya baca buku, ya kan? Kita lagi sering-seringnya baca buku dan waktu itu kita tuh sering banget ke perpus. Jadi kayak misalkan setiap istirahat gue ke perpus, terus kadang jam istirahat siang gitu. Ini tadi istirahat sekolah, terus istirahat siang itu kadang kita ke perpus gitu, kita baca buku. Dan di sekolah gue, perpusnya tuh bukan perpus, mungkin kalau sekolah kan gede banget ya, gimana banyak buku. Kalau di perpus gue ini kecil. Bahkan ini sama ruangan kosan lu ini, lebih dari ruangan kosan lu. Jadi kayak setengahnya doang anjir. Iya, lorong kecil doang gitu. Dan di situ kita sering balik ke sana gitu loh. Nah, one day kita pernah ada momen kita ngerasa kekurangan fasilitas. Karena kebetulan waktu itu kita nggak ada di perpus itu ya, nggak ada fasilitas kayak lu ada kipas atau AC gitu. Karena itu memang kecil dan sekolah gue juga sekolah kecil buat informasi aja gitu. Dan hal waktu itu yang kita lakukan adalah gua sama dia itu kita patungan untuk beli kipas gitu, anjing. Buat kita beli kipas buat kita baca anjing. Ini karena sekolah tidak memfasilitasi. Ya karena waktu itu dari sekolah nggak ada sama sekali, akhirnya kita patungan nih, kita anjing. Gue masih ingat banget harga kipasnya 80.000, itu lah kipas kecil segini anjing. Itu dia nawar kita anjing. Iya, kita benar itu. Gue nggak, kalau harga asli gue lupa. Pokoknya kita nawar anjing. Kita panas anjing, kita dari pondok ke pasar itu lumayan jauh. Kita jalan panas-panasan buat beli kipas. Dan itu kita pakai anjing buat kita baca buku anjir. Ya bahkan pas di akhir kita sempat ngewakafin itu ya. Iya. Jadi waktu kita pertama kali mau beli gitu Kak, jadi kita sempat bilang nih, ini kalau misalkan kita udah lulus mau gimana ya kelasnya. Kalau kita bawa satu-satu, kita cuma satu gitu, siapa yang bawa? Dia bawahnya, gua atasnya gitu kan, kotak juga ya. Makanya kita mutusin kayaknya kalau misalkan kita lulus kita taruh aja di sini. Gitu. Siapa tahu ada yang mau baca di perpus ini, jadi bisa dimanfaatin. Sungguh mulia. Gue merasa proud banget gila di episode kali ini, gila. Terima kasih guys. Cuman nggak tahu ya sekarang masih ada apa? Mudah-mudahan masih ada ya. Oh iya, jadi lu dekat udah cukup lama. Udah cukup lama. Tapi gini, sebenarnya tadi kan gue bilang kita dekat tuh dari SMP. Nah, waktu itu kita agak sedikit renggang karena di SMK karena waktu itu kita beda kelas dan vibes kelasnya juga jauh banget sih waktu itu. Terus kita jarang ngobrol juga waktu masih SMK karena kebetulan kelasnya dia rada-rada gitu. Dan kalau kelas gue tuh agak-agak nurut anaknya gitu. Jadi waktu itu tuh benar. Nah iya, waktu itu jadi gini, kelasnya dia tuh kan rada-rada ya istilahnya kayak anak-anak yang rame lah, anak-anak rame. Dia tuh agak nggak betah, waktu itu pengen request pindah ke kelas gua. Cuman karena kebetulan di kelas gua itu udah penuh, akhirnya nggak bisa pindah. Iya, jadi agak sulit juga gak sih untuk kayak dulu kalau sekolah untuk pindah-pindah. Oh iya, ya itu juga benar sih. Ya pokoknya gara-gara hal itu kita juga jarang ngobrol mungkin beberapa kali, cuman nggak yang sering banget kayak SMP gitu. Tapi ya mulai dekat-dekat lagi pas kan SMK lo yang gue tahu pondok juga. Iya, gue pondok. Emang nggak asrama juga. Kebetulan gini, tadi kan gue bilang ya kita kan ada kelas-kelas gitu ya. Nah di SMK itu gue tuh bukan yang kayak asrama semuanya jadi satu gitu loh, tapi kita dikasih kayak rumah, dan rumah ini isinya satu kelas itu. Jadi gue tuh gak asrama sama dia, that's why gue jarang ngobrol gitu. Iya gitu. Jadi kayak asrama kita juga lucu sih sebenarnya ya. Iya. Atasnya buat tempat tidur, bawahnya buat belajar. Betul. Bentuknya tuh gubuk gitu. Iya. Jadi ya istilahnya sekolah gue tuh gubuk aja udah gitu. Jadi sedikit gambaran asramanya tuh apa ya? Ya pokoknya kayak rumah gubuk anjing kayak rumah tradisional. Iya, rumah panggung. Jadi ada 2 lantai. Atasnya tuh kamar, bawahnya
bawahnya tuh Atapnya aja pakai ini anjing. pakai jerami gitu. gitu. Gua kebayangnya. Iya. Tapi kayak asik ya. Iya sih gitu. Panas anjing kan. Panas anjing. Atau semua Iya. Ya tapi ya itulah sedikit cerita kalau gua dapat sama dia awal-awal tuh gitu. Iya. Bahkan gue suka IT tuh dari dia. Iya. Kalau gue sekarang lu murtad Enggak tetap IT dong. Iya. Saya IT dong gua. Iya, Walaupun tapi- IT kan luas bro. Iya. Anjing nih. Lu tuh sama kayak bapak yang minta gua benerin kulkas, brengsek emang anjing gara-gara gua dikira anak si IT anjing. Ya gitu. Gua tuh kenal IT awal IT gara-gara dia juga. Iya. Pengaruh salah satu pengaruh itu gara-gara dia. Jadi inilah pertemanan yang baik yang memberi pengaruh ke arah yang positif ya, bukan ngajak-ngajak mabok. Siapa tuh? Mabok anjir. Kapan? Dan lu sendiri kan ini udah lama banget sama Ian gitu kayak pernah gak sih lu merasa kesel akan apalagi kalau dia ngapain kayak kalau apalagi kalau sekelompok nugas bareng lu bagaimana cara nge-solving itu? Oh ya, mungkin kalau misalkan dari gue sendiri, kalau misalkan kesel atau enggak, sebenarnya kita hampir jarang gitu, kayak gitu nemuin case-case kayak gitu. Iya, benar. Hampir jarang selama kita dari TK ini sampai sekarang gitu ya Kak. Ya, ini benar-benar. Gue hampir sama sekali nggak pernah ada problem gitu loh, nggak pernah nemuin ada masalah. Problem gede nggak pernah. Nggak pernah. Kayak kecil-kecil aja gitu, sepele-sepele Iya. aja, sepele-sepele yang langsung diomongin, Iya. sepele-sepele langsung diomongin Betul. selesai. Sepele diomongin selesai gitu. Intinya sama kayak yang tadi gue bilang pas yang profesional tadi. Hmm. Jadi selain dalam bidang tadi profesional gitu, kita dalam rekaman juga sama. Gue tuh kalau emang kayak kalau misalkan gue nggak suka Jik kalau kayak gini. Kalau misalkan emang desa, gue ngomongin langsung. Iya. Gak yang kayak gue ngomongin dulu ke teman gue, terus dari situ baru kita ngomong rame-rame. Iya, Soalnya kalau misalkan biasanya gue nggak tahu ya. Cuma kalau biasanya case yang gue temuin tuh dia nggak si A nggak temenan sama B nih, terus tiba-tiba mereka ada konflik lah. Si A malah cerita ke C, Iya. nanti C ngobrol sama Z gitu kan, Iya. anjing jadi musuh kan. Nah, Jadi kalau pecah kongsi. betul kan, cakong sih anjing. Ya, jadi kalau gua kesini lagi itu, gua langsung ngomong gitu loh, Jik, gua nggak suka lo kayak gini-gini. Jik juga sama kalau misalkan gua ngerasa kayak apa salah gitu, bisa langsung ngomong ya lu better kayak gini-gini. Jadi langsung diomongin dan ini bukan bullshit doang, tapi emang bener gua lakuin dan hal inilah yang bikin gua sama dia tuh masih temenan sekarang gitu. Nah kalau lu gimana? Kalau lu tadi kan lu bilang lu punya sahabat kan? Kalau lu sendiri nih, lu lagi ada masalah gitu, ngomongin kan langsung anjing-anjingan kan? Gue sih sama kayak lu pada aja. Oh iya. Ada masalah jadi kayak kita juga kalau gak suka ya udah ngomong aja dan lu jangan gini, lu jangan gitu. Dan lebih enak juga untuk ke pertemanan lu gitu kayak bener. ya udah lu gak usah ngomongin di belakang, cukup ngomong di depan aja udah. Suka nggak suka diomongin. Iya, bener. Justru yang kayak gitu yang jadi pertemanan tuh awet gitu, nggak hancur tiba-tiba gitu. Iya. Walaupun ya sekarang udah jarang ngobrol apa. Iya. Kan gua gak se apa gak bareng-bareng terus kayak lu pada kayak gitu. Iya. Anjing lu lumayan coy. Dari TK ya? Berapa tahun itu? Anjing. TK Tiga dua SD 268 tambah 6. tambah 6 14 goblok 14 tambah 3 Tiga 17 19 tahun kita Udah bareng. sweet 17 nih. Anjing, bangsat, geli banget gue. Cium-cium lagi anjing, aduh males banget. Pas kan nggak jadi kan. Lagi kangen gue males banget. Anjing Nanti gua ada ke Ian gua zoom. Anjing. Bangsat. Bangsat banget anjing. Nah iya. Kalau lu sendiri kan ada teman sama dia kan? Enggak. Nah, Iyalah masa gua sekarang enggak, maksudnya yang bareng sampai sekarang masih ada gak? Iya. paling semua sekedar temen chat ngobrol aja. Itu pun kadang-kadang kayaknya kita udah punya kesibukan masing-masing juga gitu. Kayak enggak seintens kalian mungkin kayak apa-apa bareng aja. Gini, mungkin ini jadi salah satu apa ya? Kebetulan juga sih hal yang salah satu yang bikin gue bikin intens karena gue tuh rumah deket sama dia. Terus
kebiasaan gua kalau mau mungkin explore hal baru atau apa namanya kayak mau ngelakuin something pasti gua ngajak dia dulu. Jik lu mau ikut gua ini enggak? Jik kalau misalkan betternya kayak gini, better gimana? Jadi mungkin itu yang bikin intens banget dan discuss terus. Iya, dan karena rumah gua deket, ya udah nongkrong terus gitu. Kalau mungkin sekarang problemmu kalau yang di kampus ini nggak ada gitu kan. Ya jadi adanya yang tempat lain gitu loh, jauh gitu. Kayak gitu. Jadi nah karena enaknya juga kalian kayak gitu kayak gua kan mesti main bareng sekarang bareng apalagi sampai kuliah tuh gua itu awal banget sampai kuliah dan skripsi semua bareng ini. Nanti nikah Anjing, masal gitu kan. Iya Jadi mau WO nih sekarang langsung list gitu kan. Tapi kan gue mau rezeki Lebih murah kan gua kan jadi. Iya. Biar aja yang bayar Anjing. Nggak apa-apa. Tapi kalau gue yang bayarin gue udah mampu aja. Udah gede ini. Iya, udah gede. Udah studionya bukan di sini lagi. Iya. Lu udah bareng juga sama nah ditit dong. Karena lu harus nonton harus ditit dong. Enggak. Iya. Gitu ya. Pakai sensor gue. Soalnya ini video gua harus nonton sampai beres. Iya. Ini audio tuh kemarin tuh gua malas ngeditnya karena malas banget. Panjangan ya? So, Panjangan ya? ya gua kayak ya udahlah kalau video kan ada yang kita Iya, betul. Iya, benar sih, benar. Nah itu kalau lu apa namanya SMP pondok juga kan? Gua SMP enggak. Oh, siapa yang ngomong? SMP enggak, SMP doang yang pondok. Terus ya begitulah. Berarti kenapa lu masuk IT karena lu pondok? Karena lu SMK? Gua suka IT karena COVID kemarin. COVID tuh IT lagi naik-naiknya. Iya, FOMO lah. Karena FOMO, banyak FOMO gua. Karena gua sebenarnya pengen di kafe. Tapi kalau gua di kafe mati kayak tugas-tugas yang gila. Gua cari lain kayaknya IT masih bisa lah masih struggle gua. Ya tapi lu intinya dari SMK kan? Iya. Oh, I see. Gua SMK multimedia, sebenarnya bahasa gua di video sama audio editing bukan di programming, malah kan gua SMK paling benci itu pemrograman dasar. Oh iya. Gua nilai kecil mulu itu. Justru kita kenal pemrograman itu pas SMP. Sebenarnya nggak ada korelasinya kita sama pemrograman ya. Iya, betul. SMP tuh kita ngaji. Iya, SMP tuh jadi kayak lu tahu pondok tradisional lah kan? Iya, kita ngaji, belajar. Pokoknya pagi itu belajar akademik, sorenya itu ngaji, malam ngaji lah gitu, ngaji lah. Jadi nggak ada sama sekali. IT itu kita kenal paling apa itu speaker, apa itu mouse gitu kan, apa itu PowerPoint dan segala macamnya. Ada di buku LKS. Iya, di buku LKS aja udah gitu. LKS yang gampang rusak itu. Ya udah gitu. Dan kebetulan waktu itu kita yang tipis. nggak tahu sekarang LKS kayak apa gitu. Kertas daur ulang. Abu-abu anjing bener itu. Anjir itu kertasnya daur ulang tuh. Jadi ya itu waktu itu kita kebetulan kenal pemrograman tuh dari SMP. Karena waktu itu kita apa namanya ada mau lomba gitu ya. Ada lomba apa selebaran lomba di Mading. Terus kebetulan yang tadi madingnya lucu. Ulangin yang katanya yang mading bagian mading pakai yang tadi aja. Pakai mading yang tadi aja. Iya. Iya kan dikacau. Iya, apa enggak. Iya, mau liburan. Kan mading doang kan. Gua tapi lu ganti full ya gitu. Gitu. Ya pokoknya tadi kan tadi maksudnya mading. Ya apa namanya sampai akhirnya kita ngeliat selebaran mading terus kita penasaran dong, tapi kita bingung siapa yang ngajarin karena di pondok itu nggak ada yang arti pemrograman sama sekali. Sampai akhirnya ternyata ada nih guru yang ngajarin dan waktu itu kita belajar pertama kali C++. Ya kita C++ belajar pertama kali bikin apa kuis. Jadi itu Kuis apa? validation semua di LC. Itu UI apa masih CMD itu? CMD, masih CMD. Apa waktu itu tuh kita bikin kuis tentang kualifikasi tanaman. Kayak apakah ini kingdom? Iya, itu lucu banget anjing.
apakah tanaman ini berduri, apakah Iya. tanaman ini memiliki daun Walaupun dulu masih CMD tapi Iya. bahagia. Lu ifels doang gitu loh, logik. Bahagia banget coy kita. Iya, walaupun sekarang gua nggak bagian yang Iya. Ya, itu program pertama kali dan di SMP itu pertama kali yang bikin program itu kita. Iya kita. Karena beneran SMP itu kan kayak ngaji semua kan. Iya. Kita off the box anjing belajar tiba-tiba kayak Betul. programming dari guru IT gitu, IT yang beneran IT general. Tapi sebenarnya guru IT ini dia tuh dosen sebenarnya. Iya, dosen anjing. Wah, gua lupa lagi. Gua lupa. Dia dosen sebenarnya. Dosen tapi di salah satu universitas itu ya, dia ngajarin IT. Nah, makanya dia tahu basic programming. Waktu itu cerita sama gua baru inget sih. Dia dosen. Oh berarti lu tertarik sama IT itu udah lama ya? Nah, tapi ada itunya sih, ada penyebabnya juga sih Iya. kenapa kita tertarik sama IT. Apa tuh? Emang lu cerita apa gua cerita? Boleh. Sebenarnya. Nah, jadi penyebabnya tuh waktu itu kan gara-gara kita pondok, jadi hiburan kita tuh ada nonton film sebulan sekali. Kebetulan filmnya itu kita lagi nonton film hacker gitu. Ya, hacker. Zaman-zaman segitulah. Iya, Tapi semua anak IT melawan dulu itu. Iya, pasti. Dan paling iya, itu relate banget yang masuk pemrograman tapi biasa itu kayak aku pengen nge-hack gitu. Aku pengen mati lampu dong. Komputer fuck that shit, bro. terus apa namanya, waktu itu kita lihat itu dunia yang berbeda kan. Betul. Nah, keren banget tuh gitu ya. Dibanding maksudnya biasanya kita ngaji-ngaji. Iya, kita ngaji-ngaji. Ada nahnu gitu. Iya. Ini bahasa pemrograman juga. Iya. Gue nggak empat selanjutnya. yang lain ngaji bagus kan kan apa itu agama? Wah nggak gitu brengsek. Ateis Anjing. Bangsat framingnya anjing banget. Ateis. Aku ingin dunia. Aduh jangan nih. Takut rame gue. Jangan anjing. Apa namanya? Waktu itu film yang kita tonton itu udah pasaran banget lah, UMI kalau. Ya, namanya itu UMI tahun 2015. Ya, jadi buat anak-anak yang mungkin pada zaman itu ngebet banget jadi hacker gitu. Iya. Itu pasti pasti tahu anjing itu. Iya. Itu film hacker yang mungkin pada saat itu rame-rame karena lagi relevannya wah hacker bla 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 bla. Tapi jujur itu adegannya keren-keren banget anjing. Lu bisa apa namanya? Matiin lampu bikin pola kartu gitu loh. Bikin pola kartu di gedung gitu loh, lampu-lampunya jadi ke bentuk lampu anjing keren banget cok. Lu bayangin kayak bisa nge-hack gitu. Oh jadi gue lama udah di film itu. Iya. Gitu. Nah itu awal mula kita memang suka dunia teknologi gitu lah ini. Dan itu jadi salah satu alasan kalian milih SMK jadi IT ya benar. Jadi abis nonton itu ceritanya karena gue tertarik gitu ya. Nah abis itu kan kita ada liburan ya kan. Nah liburan itu gue gue siasatin untuk beli buku. Beli buku-buku tentang hacker gitu. Lucu deh pokoknya. Gue kalau nginget sekarang mulai gue dulu Cringe juga ya cringe banget. Cringe gitu Itu ada hal paling cringe lagi anjing yang kita lakuin. Jadi ceritanya gini Kak, kita gue beli buku kan. Gue beli buku, ada beberapa lah buku tentang hacking gitu ya. Terus itu gue baca dulu nih. Kan gue nyampe sana ya kan, gue udah bawa tuh buku-bukunya gitu. Ceritanya gue udah punya buku-bukunya. Kalau namanya anak pondok pasti pengen minjem gitu Iya. kan. Nah itu Pasti kalau pondok itu ada sesuatu yang baru. Iya, anjing dan- langsung dicobain. Dan kebetulan di pondok kita tuh akses buku-buku luar itu susah Iya, banget. susah. Karena ini gua bilang tadi kan kita sering baca buku. Itu bukan buku perpus yang kita baca. Iya. Buku-bukunya dia. Jadi Buku-bukunya. waktu itu tuh kalau lu tahu di perpus tuh isinya buku-buku kayak anjing, buku-buku Bergambar, Cok. Bergambar sama ada Itu. cara apa namanya bertambah kalian anjing. Iya. Itu apa ya? Ya aneh aja dan Iya, ya itu iya. balik lagi akses kita ke akses buku luar dari luar itu susah Iya, banget di susah pondok kita. banget. Makanya pas dia beli ya bisa lah dia minjem. Buku-buku yang gue bawa tuh buku-buku yang aneh-aneh gitu loh Kak. Yang mungkin gak ada relate-nya sama Ngaji ada ngaji Nggak ada, nggak gitu juga. Buku bokep anjing gitu. Oh.
Enggak sampai segitu. Ya tadi kayak hacking kayak gitu-gitu kan nggak ada relate-nya dan lu nggak bakalan pernah bisa lah apa megang laptop atau apapun ya kan. Betul. Karena nggak relate. Ya cukup cuma dibaca aja. Nah waktu itu tuh emang kita gue bawa buku. Nah tradisi di pondok waktu itu kalau lu bawa buku nanti orang-orang mau pinjem itu mereka pernah ngantri dulu. Misalkan gue pinjem duluan nih gitu. Udah ngetepin duluan. Udah ngetepin duluan. Oh gue nanti habis ini gitu udah darutannya. Nah sebelum gue kasih ke mereka nggak boleh pinjem dulu. Sebelum gue selesai. Gue selesai dulu nih, gue baca sampai habis. Mau gue berapa lama pun itu terserah, bocah itu pada nunggu gitu intinya kayak gitu ya. Kalau nah kalau misalkan gue udah selesai baru gue kasih orang yang tadi bilang minggu pertama kayak gitu siklusnya tuh. Mau itu buku novel, mau itu buku apa, kalau di pondok gue yang nggak tahu pondok orang lain gimana, mungkin sama juga kali. Nah dari situ barulah kita kenal IT kan. Kenal IT kita. Ya udah mulai tertarik sama pemrograman. Sebenarnya awal mula kita nggak pemrograman jatuh, jangan kalau di hacking itu cyber security. Itu. Waktu itu ini cringe banget nih. Waktu itu karena kita menahan cringe-nya. Iya menahan. Waktu itu karena kita baru pertama kali baca-baca gitu ya, ada kita baru tahu CMD gitu. Kita pertama kali ngebuka CMD juga langsung wah gila, orang nggak bisa dibuka banget bangsat. Semua internet itu bisa buka. Iya, tahu kan kalau kayak bocil hacker gitu kan. Bocil hacker. Lucu banget kan? Itu cringe banget. Anjing gue ngeliatnya jijik banget kan. Kalau sekarang Google 8.8. Nah, itu hal yang pertama kali gue lakuin. Bisa mempercepat internet. Enggak, goblok. Itu buat ngecek internet. Iya, gitu. Itu tahu kan? CMD gue buka 5 gitu. Terus warna misalnya ganti warna hijau. Bangsat anjing. Kalau pink Google tuh masih jalan gitu kan. Iya. Isinya itu semua tuh berjalan. Iya pink semua. Iya pink google.com anjing. Iya, lucu banget kan. Itu cringe banget sumpah. Oh iya, nah, itu di momen itu pula karena semuanya nggak pada tahu hal-hal kayak gitu ya. Pada ngeliatin kayak gitu kan. Oh ini hacker nih gitu. Lucu banget kan. Lucu hacker. Ya kayak gitu. Itulah awal mulanya. Tapi setelah itu kita kenalnya setahun sebelum lomba kalau nggak salah. Iya. Setahun sebelum lomba. Jadi kayak emang kita udah ada kebiasaan untuk baca-baca tentang ya buku-buku kayak gitu. Tapi apakah yang sama sekarang yang lu tekuni itu di bidang networking? Nah itu kita setelah tadi balik lagi ya kan ke cerita tadi, setelah kita udah baca-baca buku terus kita lihat tuh ternyata ada lomba yang alhamdulillahnya relate sama yang kita pelajari selama ini gitu. Oh ada nih lomba untuk buat program kayak gitu. Sebenarnya waktu itu memang dibilang relate gak relate banget, tapi ada satu kesamaan lah, satu bidang gitu, lomba tentang di dunia IT gitu lah intinya lah ya. Mau itu lu buat program, mau itu apa, itu terserah lah ya. Penting kan satu bidang gitu maksudnya gitu. Nah terus kita ikut gitu kan, ternyata ada yang ngajarin. Nah itu yang tadi tuh yang cerita tadi. Nah habis itu lulus dari situ, gue sendiri waktu itu bilang ke orang tua gue kalau misalkan gue ini waktu itu pas gue pondok itu sebenarnya jujur gue nggak pernah betah anjing. Gue pengen bener-bener keluar bangsat dari pondok karena pelajaran pondok itu ini kalau misalkan gue bisa bilang gue nggak pernah ada yang masuk gitu. Ngaji anjing, ngaji semua beneran. Sumpah teman-teman gue tuh gue kadang suka iri anjing kalau ngeliat teman-teman gue kan. Kalau di pondok gua tuh dia kalau misalnya kita lagi belajar ada tanya jawab gitu kan. Nah itu suka digilir tuh lu dari ujung gitu. Ya bisa kayak gitu. Nanti pas mau bagian gua kadang suka deg-degan nih. Kadang ini gua bisa jawab apa enggak ya, kalau misalkan gua nggak jawab di belakang banyak teman-teman yang cewek gitu kan. Gua malu kan. Terusnya ada pride tersendiri. Iyalah, harga diri sebagai cowok. Masa lu nggak bisa gitu. Nah itu gua kadang malu kayak gitu kan. Nah itu gua kadang sebisa mungkin untuk ngejawab walaupun salah lah. Nah itu nutupin gua goblok aja sebenarnya. Itu lu tuh nggak betah aja gua nggak betah. Gua pengen pindah dari dulu, emang gua pengen pindah, makanya peralihan gua. Tapi di satu sisi gua pelajaran akademis
bisa ngikutin, Iya. maksudnya mulus gitu, mulus. Tapi untuk pelajaran Iya, nggak bisa, gue nggak bisa. Nah, makanya gue peralihan ke baca-baca buku tentang hal-hal yang gak berkaitan dengan pondok gitu. Makanya gue suka beli buku-buku aneh kayak gitu di situ, kayak programming apa, novel apa gitu nggak jelas-jelas kayak gitu. Gue suka beli gitu untuk ngelepas itu. Nah, setelah gue lulus dari situ, memang gue udah bilang gue nggak mau pondok lagi, tapi orang tua gue kekeh suruh pondok, makanya dicariin pondok ya IT. Nah, jujur awal-awal tuh gue nggak mau pondok lagi. Iya. Awalnya pengen pengen biasa. Umum. Cuma karena ada hacker, bukan ya, maksudnya kenal hacker ini. Terus waktu itu, iya ketemulah pondok IT gitu kan. Benar. Gue udah nggak mau, tapi karena bujukan orang tua dia, karena kebetulan nih dari pas kita teman TK itu ibu gua sama ibunya tuh emang udah dekat gitu loh. Kita udah dekat. Jadi karena hasutan ibunya, jadi balik lagi, gua SMP masuk pondok itu karena dia, SMK juga sama sebenarnya gara-gara dia. Hasutan. Iya, apa namanya, SMK-nya IT nih, gini-gini dikasih kan itu dikirimin bukunya, Benar. apa hasil karyanya gitu. Tarik lah masuk lah gua. Karena waktu kita nekunin dunia IT waktu di SMP itu emang bener-bener kita berdua doang. Maksudnya sebenarnya nggak kita berdua doang, tapi yang bareng. Ya. Gue terus sama dia gitu. Sebenarnya ada juga kan teman-teman yang lain, tapi ya itu mereka ya bareng-barengan aja. Tapi kalau misalnya kita intens gitu sebenarnya berdua. Makanya sampai lomba itu gue ikutnya berdua sama dia gitu. Betul. Oh berarti lu emang udah kerja bareng dari lama ya? Udah, iya. Justru Hingga akhirnya sekarang bisa mau bangun ngerintis iya. startup kayak Iya. gitu. Ya, pokoknya sekarang tuh kita juga ya sedikit informasi. Jadi sekarang kita lagi coba nge-build apa ya? Lu jadi nggak sih gue bingung nggak sih? Iya, jadi kita sekarang tadi di intro kan gue lagi sibuk buat ngerjain project. Sebenarnya project ini bukan project sih jatuhnya. Kita coba untuk nge-build startup baru. Startupnya ini model bisnisnya itu kita coba untuk bawa itu jatuhnya ke B2C ya. B2C. B2C. Kita memanfaatkan apa ya? Kita B2C tapi sebenarnya customer itu dari B2B ya, B2B. Jadi gini. Dari B2B. Mungkin gue jelasin Ya, flow-nya. boleh. Jadi gini, apa namanya? Ada perusahaan A yang dia tuh udah punya customer gitu loh, customer, tapi mereka tuh masih masih manual, dan di sini kita bikin startup yang mana produknya nanti dipakai sama si perusahaan A untuk nge-guide si customernya. Tapi kita nggak berurusan sama lini bisnis si perusahaan A. Kita cuma manfaatin si customernya doang. Customernya si perusahaan A. Betul. Jadi konsepnya kurang lebih gitu. Agak susah sebenarnya. Agak rumit sebenarnya kalau misalkan dijelasin. Jadi Gila itu dalam jangka panjang nggak atau itu kita tujuannya memang jangka panjang kan, namanya juga startup ya, kita berusaha untuk all out di sana gitu. Kita pengen kita buat company sendiri gitu, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa cari nafkah dari sana. Pertemanan tuh gitu bro. Cuma ngabisin duit anjing. Iya pertemanan di sini gua lihat Sandy and Excel versi PO Jauh, janganlah. Kita emang gak ada apa-apa anjing sama Sandy Excel. Ini gue udah mau banget. Brengsek kan. Boleh lah. Nah inilah perbedaan gue. Jadi gue tuh kadang kayak gue udah gini, tapi sama dia tuh direndah-rendahin anjing gitu loh. Udah gua Sandy lagi. Boleh Sandy Excel. Gua terima kalau misalkan gua udah gede lah. Nah, mudah-mudahan gua udah mereka gede. juga masih kuliah. Oh iya masih kuliah. Ini lah gede. Sama lah. Iya. Tapi Sandy Excel tuh dari TK juga. Mana? SD. Salah. Ya, Masih kalah. Dari SD kita dari TK. Dari TK gitu lah. Nggak tahu TK, nggak tahu SD. Anjing lu, gue udah senang-senang nih. Ya, jadi lanjut ke pembahasan tadi. Jadi kita sebenarnya ada tim, nggak kerja berdua. Ya, sebenarnya gue tuh nggak Bentar, Cok. apa? Ini 50 menit. Mau lanjut? Menurut lu gimana ya? Mau lanjut apa enggak? Menurut gua udah topiknya udah dapet nih.
Masa mananya. Abis itu bikin topik baru. Ah gimana anjing? Enggak, ya udah pas dulu aja. Ya Terus? udah bos. Tapi kalau mau ngobrol, gue siapa ya? Gue tak. Jadi gue bener-bener cowok. Asli coba guys, asli coba. Marah dong, marah. Gue bukan gitu, gue ya gitu loh, gitu. Closing. Ya, jadi episode kali ini mungkin segitu aja gitu loh. Mungkin nanti nggak tahu ada yang diedit, ada di cut Iya, saya. Ya, nanti dikat aja sama sebelumnya. Kita lihat kemampuan Asam Bagus ini. ya kak. Ngedit kayak gini gimana? Ntar lu asuhin lah. Sebenarnya ya seperti yang di awal gue malam-malam itu yang pertama tuh Udah bagus. udah bagus Ya, lagi. bagus ya. Ini orang tuh lagi cowok. Jadi sebenarnya Bagusan yang awal ya. copot. Ya goblok. Tapi ini Ada cringe-nya gitu ya di awal ya. Menjual ya, gue lagi cringe gitu ya kak. Iya. Jangan lah anjing. Awalnya pakai opening yang tadi kak. tes coba Terus Awalnya opening yang tadi aja anjing. Jangan gue yang lagi gitu. oh, mana bego caranya? udah sini.